Bab 778. Kamu tidak lagi serius, bukan? Setelah George Kiao menemukan Golden Ye, ia pun langsung membuat pria luar negeri itu mabuk abis, dan pada akhirnya pria luar negeri itu tidak mampu minum lagi dan jatuh pingsan. Kemudian George Kiao menghubungi 120 untuk membawa pria luar negeri ini ke rumah sakit. Setelah memastikan pria luar negeri ini masih bernafas, ia pun lekas meninggalkan tempat. Usai mendengar semua ini, raut wajah Golden Ye juga tampak sangat biasa, dan tidak ada emosi sama sekali. George Kiao. Sial, dasar manusia tak berekspresi. George Kiao mengumpat pelan di dalam hati. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, kemarin malam ketika ia datang menyelamatkan Audrey Han, ia tidak seperti sekarang ini. Kemarin malam ketika ia menendang pria luar negeri itu, tendangannya itu benar-benar sangat kencang. Setelah mereka semua pergi, George Kiao juga sengaja pergi memeriksa, dan menemukan rak minuman keras dalam ruangan itu yang muncul sedikit retakan. Pria luar negeri itu benar-benar sangat beruntung tidak mengalami patah tulang. George Kiao mengelus dagunya dan tiba-tiba bertanya, "Kemarin malam, setelah kamu mengantar orangnya pulang, kamu tidak melakukan apapun kepadanya, bukan?" Mendengar ini, gerakan tangan Golden Ye berhenti sesaat, kemudian sebuah tatapan yang dingin mendarat pada wajah George Kiao. "Kamu kira aku sama seperti dirimu?" George Kiao, "Hehe, kamu bahkan tidak berani melakukan itu kepadanya. Apakah kamu itu adalah seorang pria? Kamu sudah menyelamatkannya, dan kalian juga sedang berduaan saja, kamu juga tidak melakukan itu. Kamu ini tidak mampu atau..." Sembari berkata, George Kiao tiba-tiba kepikiran sesuatu yang mengerikan, lalu buru-buru bangun dari sofa dan berjalan ke samping Golden Ye, sambil menyipitkan mata. "Jangan-jangan kamu tidak berani?" Golden Ye masih duduk di sana tanpa ekspresi sama sekali, seperti tidak peduli akan kata-kata yang dilontarkannya. Kalau bukan karena kemarin malam ia sendiri melihat Goldie Yuchi yang membawa orangnya pergi dan membalas dendam kepada pria luar negeri itu, George Kiao mungkin saja akan mengira Goldie Yuchi ini adalah seseorang yang cuek, bahkan tak berperasaan. Namun sekarang ini sudah berbeda. Ia telah menyelamatkan orangnya, dan membantu orang itu membalas dendam, tapi ia malah tidak melakukan apapun kepada orang itu. Urusan ini bisa menjadi seperti ini hanya dikarenakan dua kemungkinan. Pertama, ia tidak tertarik kepada wanita itu dan tidak ingin melakukannya. Namun poin ini sama sekali tidak mungkin. Jika ia tidak tertarik kepada wanita itu, mengapa ia bisa begitu cepat datang kemari, dan menyelamatkan wanita itu pergi, usai memutuskan panggilan? Hasilnya, ia tertarik kepada wanita itu. Lalu mengapa ia tidak melakukan itu? Maka tiba di poin kedua. Ia ingin melakukannya, tapi tidak berani, atau bisa dikatakan juga tidak tega melakukannya. Semakin memikirkannya, George Kiao pun merasa semakin seram, dan merasakan sebuah krisis. Ia juga tidak tahu tebakannya ini benar atau tidak, namun ia merasa dirinya perlu mengingatkan sahabatnya. "Goldie, kamu tidak lagi serius, bukan?" tanya George Kiao. Ia juga hanya kepikiran satu kemungkinan ini saja. Pria seperti Goldie Yuchi ini bisa mendapatkan semua wanita yang ia mau. Mendengar ia berada di dalam klub, asistennya itu juga mau ikut dirinya masuk ke dalam. Jadi kalau Goldie Yuchi mau, asisten itu juga tidak mungkin menolaknya. Maka satu-satunya kemungkinan adalah Goldie Yuchi sendiri yang tidak mau. "Aku beritahu kamu, Goldie Yuchi, kalau kamu tidak boleh serius kepada wanita itu." George Kiao bagai ibu-ibu bawel yang berkeliling di Golden Ye. "Kamu tahu bagaimana dengan keluarga kita, dan mengetahui latar belakang asisten kecil itu. Jika kamu serius kepadanya, kamu hanya bisa merugikannya." Golden Ye masih tidak menghiraukannya, akan tetapi George Kiao merasa sangat panik, lalu lanjut berkata lagi, "Aku langsung katakan saja kepadamu, pernikahan kita hanya boleh diputuskan oleh orang tua,
apalagi kita juga harus berkorban demi keluarga. Jika kamu benar-benar menaruh pikiran kepadanya, lebih baik kamu segera simpan kembali pikiran itu. Kamu mendengarku atau tidak? Aku sudah berbicara begitu lama, tapi kamu tidak mau membalasku sama sekali. Golden Ye akhirnya mendongak malas dan melirik George Kiao tak acuh. Sudah selesai. George Kiao langsung mengangguk. Kalau begitu, pergilah kamu. George Kiao. Setelah ia berbicara begitu lama, ia hanya mendapatkan respon begitu saja. Apalagi juga menyuruhnya pergi. George Kiao terkekeh sinis di dalam hati, lalu sengaja maju ke depan. Kamu ingin mengusirku? Aku malah tidak mau pergi. Aku memberitahu kamu terlebih dahulu, kalau kakek Yuchi sangat menyukai anak perempuan dari keluarga Duanmu itu, dan kamu mungkin saja akan bertunangan dengannya. Sedangkan asisten itu tampak sangat biasa, tapi aku bisa melihat kalau ia sangat menyukaimu. Kalau kamu benar-benar ada sesuatu dengannya, jangan sampai kamu tidak bisa terbebas dan sekaligus merugikan orang itu. Mata gelap Golden Ye akhirnya menunjukkan ketidaksabaran. Ia pun mengulur tangan dan memijat pelipisnya. Ia merasa ucapan George Kiao hari ini cukup banyak, dan membuat orang sungguh kesal. George Kiao baru saja ingin mengatakan sesuatu, namun pada detik selanjutnya, ia malah menemukan Golden Ye yang berdiri, mengambil kunci mobil dan jaketnya keluar dari kantor. Hei, aku masih berbicara, dan kamu mau kemana? Makan. Golden Ye membalasnya dingin. Makan. George Kiao tiba-tiba teringat kalau ia masih belum makan. Oleh karena itu, ia juga berlari cepat untuk mengikutnya. Sekalian bawa aku juga lagi lapar. Tidak ada waktu. George Kiao, kamu tidak membawaku, bukan? Kalau begitu, aku pergi ke kantin dan makan bersama dengan wanitamu itu. Langkah kaki Golden Ye berhenti sesaat. Kemudian ia menoleh balik dan mendaratkan pandangan tak acuh pada George Kiao. George Kiao tiba-tiba merasa merinding. Untuk apa kamu melihatku seperti itu? Aura yang mengerikan pun terpancar keluar dari sekujur tubuh Golden Ye. Untuk kejadian kemarin malam, kalau aku tahu masih ada lain kali lagi. Tidak mungkin. George Kiao langsung mengangkat tangan menyerah, aku yakin tidak akan ada lain kali lagi. Aku juga tidak akan pergi mencarinya makan lagi, boleh. Aku ikut makan bersamamu saja. Golden Ye akhirnya menarik kembali tatapan dinginnya, lalu melangkahkan kakinya berjalan ke depan. George Kiao juga mengikutinya dengan tidak berdaya, ia sungguh tidak mengerti bagaimana dengan cara pikirnya. Tampangnya terlihat sangat tenang, seperti tidak menaruh pikiran sama sekali kepada orang itu, tapi juga tidak mengizinkannya untuk mendekat. Hal ini jelas sekali menunjukkan keinginan posesifnya yang kuat. George Kiao memikirkan hal itu selama sejalan. Ketika mereka mau keluar dari lift, ia pun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bentar, Goldie. Kamu hanya perlu memberitahuku, sebenarnya kamu dan ia bersama atau tidak? Ding. Kebetulan pintu lift terbuka, dan Golden Ye pun langsung keluar tanpa menoleh balik sama sekali. Asteris. Usai Audrey Han makan, ia pun mengatakan sampai jumpa dengan Lori Luo, kemudian kembali ke sofa ruang sekretaris untuk istirahat. Ia baru saja magang untuk beberapa hari, dan belum pernah istirahat di atas sofa ini sama sekali, karena ia memang merasa kurang enak, lagi pula dirinya lagi ada di luar. Namun agak berbeda untuk hari ini, karena matanya terasa sangat lelah dan sangat mengantuk. Setelah menutup pelan pintu ruang sekretaris, Audrey Han pun langsung berbaring di atas sofa, sambil memeluk guling dan memasuki alam mimpi dengan cepat. Kemudian ia membuat sebuah mimpi yang panjang. Di dalam mimpi, Golden Ye menariknya ke dalam dekapan, dan memeluknya dengan erat. Audrey Han sangat merindukan pelukan hangatnya, dan memeluknya balik dengan kedua tangan. Namun Audrey Han pelan-pelan menyadari bahwa suhu orang yang dipeluknya pelan-pelan menurun dan menjadi dingin.
Pada akhirnya tubuh orang itu seperti es batu yang dinginnya membuat orang merinding. Ia pun dibuat gemetar karena dinginnya. Ketika mengangkat kepala, ia malah menyadari kalau yang dipeluknya itu bukanlah Golden Ye, melainkan sepotong es batu. Ia menolehkan kepala mencari Golden Ye, namun malah menemukannya yang terjatuh dari pesawat dan tenggelam dalam laut besar yang tiada batasnya. Jangan bersambung.